Jadi kalau kita itu biasanya hari-hari biasa itu ngumpul buat makan dan ngobrol. Yang utama nih makan ya. Yang kedua itu ngobrolnya. Bukan ngobrol sambil makan. Makan sambil ngobrol. Itu biasanya kalau hari biasa itu ya 3 kali lah. Ya kan? Pagi, malam dan malam banget. Ya kan? Siang belum tentu bisa. Belum kalau sore ada gorengan. Nah, kan? Berarti 4 kali. Tea time, ya kan? Terus kalau hari Sabtu Minggu, ya kan, di mana siang juga bisa ngumpul, berarti bisa 4 sampai 5 kali. Salam Rahayu. Kembali lagi di podcast Rembuk Roso Putri Kedaton bersama saya Hayu. Kalau kita kemarin udah ngobrol-ngobrol singkat, sakjane nggak singkat sih, banyak uturnya, sama Mbak Madu tentang keseharian, prinsip hidup, dan kegiatan. Kali ini aku mau ngobrol sama Mbak Madu lebih jauh tentang ketertarikannya Mbak Madu soal kuliner di keraton. Soalnya kakak saya yang satu ini terkenal paling jago masak di antara putri-putri yang lain. Ada juga yang terkenal paling jago makan di antara putri-putri yang lain. Siapa? Tapi kalau kayak Voldemort, Mbak, she who must not be named. Plus edisi kali ini akan kita tayangkan dalam rangka peringatan ulang tahunnya Bapak. Jadi simak terus podcast Rembuk Roso Putri Kedaton edisi Kersanan Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono Ke-10. Hai Mbak Madu, sehat selalu ya Mbak? Ya, sehat. Mbak Madu gini loh, kan di antara kita berlima, Mbak itu kan yang masakannya paling enak menurut kami. Soalnya dimasak ya. Pokoknya kalau kita tinggal makan itu paling enak Mbak. Terus di episode sebelumnya Mbak kan juga bilang punya memori masak sama ngarsa dalem ketika dulu masih kecil. Jadi kalau sekarang gimana Mbak? Ini udah nikah, pada nikah nih masih ada kesempatan masak nggak tuh sama Bapak? Ya, kalau Bapak kan kadang masih suka bikin bubur kan? Iya. Kalau kan? kita habis bikin apa kan? Habis bikin sabu-sabu. Biasanya kita suka bikin sabu-sabu di rumah, masakan Jepang gitu kan. Terus habis itu begitu kaldunya udah susut ya ibaratnya udah berkurang, udah jadi kaldu kental gitu, biasanya sama Bapak ditambahin nasi, jadiin bubur, tambahin potongan daging, telur. Terus pakai butter. Jadi sebenarnya rasanya tuh kayak nasi goreng butter sih. Mbak, tapi ini versi bubur dikit lagi. Tapi enak. Iya. Gitu. Jadi pernah juga Bapak misalnya bikin, aku nggak tahu ya dimasukin itu apa aja, warna supnya itu abu-abu butek. Pokoknya kalau dilihat sosisnya itu bukan? Iya, pokoknya dilihat itu ini apa ya, kayak mungkin kayak rada-rada beracun gitu. Tapi ternyata enak loh. Itu yang bukan tuh yang ada jagung manis, telur sama sosis itu? Nggak tahu isinya apa aja, pokoknya Soalnya itu di blender kok. Di blender? Ya pokoknya kayak creamy gitu loh. Oh, nek di blender aku nggak tahu. Saya ada satu yang kayak pakai susu juga, itu jadi kayak cream soup tapi ya abu-abu, agak abu-abu ya, enak sih tapi kayaknya nggak di blender, mungkin ada yang lain. Nggak tahu yang membuat abu-abu itu apa. Aku sampai sekarang nggak tahu. Sari kaldu areng mungkin Mbak. Oh, mungkin digerus kali ya. Apanya? Nggak tahu tuh, katanya kacang polong. Oh, mungkin. Tapi aku nggak tahu apa yang membuat abu-abu itu, aku sampai sekarang masih nggak tahu. Ya, oke. Oke Mbak, lanjut ya. Jadi kalau episode kali ini kan kita akan menayangkan beberapa hari setelah ulang tahun yang ngarsa dalem nih. Ya. Kebetulan juga berapa waktu lalu itu setelah Tondo Yakti itu kan bikin episode kayak dokumenter gitu tentang Kersanan Dalem Hamengkubuwono ke-6, 7, 8, 9. Ada di YouTube omong-omong. Nah ini kan responnya positif banget dan banyak yang nanya. Jadi kalau Sultan ke-10 ini makanan kesukaannya apa toh? Kersanan Dalemnya tuh apa gitu. Nah jadinya kan kayaknya narsum yang paling pas nih kan Mbak nih gitu. Menurut Mbak, makanan apa sih yang paling disenengin Bapak? Aku cuma taunya lodeh. Ya, kalau aku sih juga taunya kalau enggak cuma lodeh sih, biasanya Bapak tuh sukanya
lodeh, terus brongkos, Koyor. ya kan? Pakai koyor, Ah. gudeg. Tapi biasanya sih kalau bapak lebih suka gudeg yang agak cair ya. Kalau yang gudeg Kering tuh nggak kering suka. tuh kayaknya agak-agak kurang sih kalau menurutku loh ya. Aku nggak begitu ngeh ya. Tapi yang apa mungkin karena emang bapak hobi makan dahar malam ya, jadi ya kita semua sih Iya. soalnya makan malam kan. Memang Iya. kita tuh tengah malam itu kalau bertemu di Ruang ruang makan. makan bisa jam 12 Semakin malam semakin rame ruang Iya makannya. betul gitu. Nah itu biasanya sih carinya gudeg. Sama ini biasanya gurame goreng. Oh iya. Kalau gurame goreng itu kita selalu rebutan buntut. Iya bukan? Iya. Nah itu biasanya gitu sih. Tapi kalau ya bapak tuh suka daharan Jogja, terus ya paling sama bapak lebih suka juga sih steak sih ya, cenderung makan daging sapi itu bapak lebih suka. Tapi kalau kayak pasta-pasta gitu kayaknya Enggak tuh ya. kalau pasta Oh, enggak. kalau apa kesukaan yang Ngarso Dalem yang terakhir-terakhir ini itu aku baru tahu apa. Kepala udang digoreng kering. Oh mungkin Jadi kalau kita beli udang goreng yang cuma dipakein goreng bawang putih itu loh, itu pasti rewang itu langsung disuruh milihin apa? Kepalanya. Itu digoreng kering sampai kemeripik itu ya. Iki enak loh. Aku jadi kayaknya dari kecil tuh sukanya makannya yang gitu. Ya kita sih happy aja kalau bapak ngersakaken kepalanya, kita makan dagingnya. Sebenarnya sambil ngomong gini tuh perutku bunyi loh. Nah itu dia. Nah, kalau biasanya kan kalau misalnya kayak Jepang, masakan Jepang itu sih biasanya bapak sih suka ya. Ya kan? Bapak Ya. cenderung agak suka juga sih masakan Jepang. Oke. Ini terus ini soalnya jadi mungkin bertanya-tanya ini kok terus menang ini soalnya kita lagi membayangkan makanan Jepang, udang goreng. Perutku bunyi. Udah lanjut deh Mbak, lanjut. Oke, jadi kalau Kersanan Dalem itu kan tidak hanya daharan ya Mbak, tapi juga sepaket dengan unjukan atau kudapan gitu. Jadi kalau yang Sinuwun Kapitu itu misalnya bir Jawi. Ini for the record, bir Jawi itu bukan berarti itu bir minuman beralkohol ya. Itu memang dibuat dari rempah. Yang kedelapan itu snack favoritnya Prawan Kenes. Kalau yang Sinuwun Kasongo itu kegemarannya manuk nom. Nah, kalau Bapak menurut Mbak side dishes, minuman, dessert gitu favoritnya apa Mbak? Kalau yang kayak makanan penutup gitu bapak biasanya kalau nggak biskopior, terus puding angin itu bapak juga suka. Terus di rumah itu selalu disediain jajanan kayak jajanan pasar gitu biasanya. Ngarso Dalem itu dahar serabi kocor, terus kadang pastel itu sih ya sama mendoan. Kalau yang biasanya sambil jalan sembunyi-sembunyi itu takut dimarahin ibu, es krim. Es krim itu Itu biasanya kalau lagi buka kulkas gitu terus anaknya dia yang datang meong gitu. Baru hari ini loh. Iya. iya biasanya tuh bapak sama Mbak Kirono tuh sukanya yang manis nih, berdua nih sukanya yang manis, apapun yang manis-manis ya kan. Jadi es krim, terus minuman soda gitu, terus cake, es krim. Kalau es krim ya masih sampai sekarang. Kalau cake bapak udah nggak begitu suka sih, yang manis banget tuh nggak. Ya maklum lah kalau semakin yuswa itu kan gula kan ya sebenarnya mengurangi iya, gula jadi biar sebenarnya sehat aja. kita pada kalau lihat bapak dahar es krim itu juga bukannya kita mau mengatur, enggak, cuma kan memang harus jaga kondisi toh, nggih, mboten menopo tapi kan ya jangan banyak-banyak. Ya semuanya buat semuanya Iya sebenarnya. sih. Makanya dulu yang saya minum. Ibu juga kan sekarang kalau terakhir dahar es krim itu, ayo ini udah mangkok keberapa? Ge iki yo, oke baiklah. Ya kan, itu Mbak Kirono tuh juga tuh kalau makan cake banyaknya. Ya. Oke. Jadi
Ya kalau ngeso dalam itu sih makanan khas Indonesia yang Jawa ya. Itu tadi yang saya sebutin sih. Ya. Yang setahu saya loh. Tapi ya kalau snack-snack lain ya karena kita tuh sebenarnya sekeluarga hobi ngemil sih. Jadi ya semua sih sebenarnya kita suka. Jadi yang aku notice sih kalau misalnya Bapak habis perjalanan dinas ke luar negeri atau kita lagi habis liburan, pokoknya yang keluar Indonesia gitu, pertama pulang dicari itu ikan asin, nasi, sambal terasi, sayur lodeh. Iya sih biasanya gitu. Nah, pasti dibuka dengan itu. Betul. Ya, oke, lanjut. Jadi kok tadi kita ngomong tentang jenis-jenis makanan nih. Sekarang kita ngomongin penyajian atau kebiasaan makan ya Mbak. Jadi mungkin yang kalau bisa, yang menyimak podcast ini sebagian mungkin udah melihat video YouTube tentang ladosan dahar dalem yang pakai jodang tiap siang itu loh Mbak. Iya. Nah kali ini mungkin boleh diceritain Mbak, kalau ladosan dahar itu gimana situasinya sekarang? Ya, jadi kalau yang ada di video YouTube Keraton Jogja tentang ladosan dahar itu yang dibawa dengan jodang, itu sifatnya tradisi. Jadi apakah Sultan yang Jumeneng sedang di tempat atau tidak? Jadi kalau misalnya jam 11 siang ya pasti akan diantarkan makanan dari Pawon Prabeyo kan. Gitu. Yang saya lihat juga ada banyak pertanyaan kalau ngeso dalem tidak dahar hidangan itu, apakah makanannya cuma ditinggal seperti sesaji atau bagaimana? Kan banyak yang menanyakan itu. Jadi ladosan daharan itu diantar setiap hari itu jam 11. Terus jam 11 siang nih. Okay. Terus nanti jam 3 sore itu ada abdi dalem yang mengambil atau istilahnya ngelorot dahar. Nah yang makanan dari Prabeyo itu biasanya dimakan bersama-sama oleh abdi dalem yang bertugas hari itu. Gitu. Jadi cuman satu hal ya, prinsipnya itu tidak boleh nyisani. Jadi dimakan setelah jam 3 sore boleh. Tapi kalau sebelum disajikan ke ngeso dalem, dicicip atau dimakan dulu sedikit, nah itu tidak boleh. Ya kalau gitu tak tambahi ya. Jadi kemarin itu kan sempat ada kesempatan aku diminta ikut syuting. Jadi ada yang mau mendokumentari tentang ladosan ini. Terus ya tempat nanya, ini boleh dicipin nggak? Oh nggak boleh, langsung digituin sama abdi dalamnya. Ini untuk ngeso dalam dulu. Tuh, jadi kalau mau ngicipin ya nanti setelah jam 3. Yang bikin netizen penasaran lagi nih Mbak. Jadi kalau pagi biasanya Bapak itu sarapan mboten. Terus kalau misalnya siang, kalau malam dahar apa? Jadi kebiasaan-kebiasaan apa yang biasanya dilakukan Mbak? Kalau pagi itu biasanya ngeso dalem ini sarapan lah. Kadang kalau mau yang ringan maksudnya untuk beberapa pilihan ya. Kan biasanya kan kalau kita tuh kan hobinya nyemego gitu. Semuanya nasi gitu kan. Ya biasanya aku kalau akunya lagi pengen nambahin untuk pilihan ya biasanya tak suruh bikinin pancake. Ya kalau orang Jawa bilangnya panekuk kan. Nah itu ya cuman itu pun juga kalaupun Bapak lagi kerso ya itu didahar, kalau enggak ya enggak gitu. Biasanya sih kalau pagi itu yang paling sering kan jadi menu itu kan soto, nasi lagi. Kalau soto tuh soalnya Ya mungkin mengakomodasi anaknya yang satu ini soalnya. Ya, kan soto terus sampai bosen kan. Terus ya gudeg. Ya. Terus nasi kuning. Biasanya kayak bubur itu juga kadang kan bubur. Ya gitu sih, sama Tapi aja sih. Sedikit disclaimer, jadi kalau misalnya dibuatin pancake terus tidak dihabiskan, tidak didahar, itu bukan berarti mubazir. Karena biasanya nanti menjelang jam 10 gitu ada yang pada gentayangan ke ruang makan, sudah lapar lagi setelah sarapan. Nah pancake-nya jadi snack. Iya biasanya gitu. Jadi itu ya kalau misalnya pun misalnya makanan pagi nggak kenyang-kenyangnya perut kita, ya kan, kita habis makan juga ternyata masih belum habis juga, biasanya kan ya udah dilorot ke belakang, ya kan, orang-orang rumah juga pada makan itu gitu sih, ya kan? Iya. Jadi untuk para pendengar sih, kalau ngeso dalem itu karena
Ngarsa Dalem itu sultan pertama yang garwonya 1. Jadi kami berlima ini generasi pertama putra dalem yang tinggalnya seatap dengan Ngarsa Dalem dan garwo Prameswari. Jadi kalau dulu biasanya sultan itu punya kediaman sendiri, para istri itu punya kediaman sendiri bersama anak-anaknya. Jadi kalau ngumpul-ngumpul ambil makan gitu mungkin boleh dibilang langka. Sementara kalau kita ini justru setiap acara ngumpul itu adalah jadinya acara makan, itu jadi hal yang utama. Biasanya kalau kita ngumpul meluangkan waktu sambil ngobrol. Kalau aku biasanya itu karena bisa dalam satu rumah itu mungkin bisa 3 hari nggak ketemu bapak saking pada sibuknya gitu kan. Kemarin sebelum zaman pandemi itu kayaknya udah 3 hari aku nggak ketemu bapak padahal ya serumah gitu. Jadi kalau sekalinya ketemu malam pas biasanya kita kan ngumpul barengan makan malam ya. Nah itu biasanya sambil laporan. Jadi karena kita berlima ini juga ditugasi untuk ngurusi keraton, biasanya update kerjaan juga malah gitu. Karena kalau di ruang makan tuh kan nggak ada TV. Iya. Itu jadi nggak ada distraction makan sambil nonton TV itu nggak ada gitu. Nah kalau untuk Mbak Madu apa yang paling berkesan atau biasanya ngobrolin apa kalau lagi ngumpul makan-makan? Ya biasanya sih kalau ngobrol tuh sekarang kebanyakan bercandaan sih ya. Ya selain Soalnya hidupnya udah lelah. iya. Selain ngobrolin ya mungkin ada yang ngobrolin kerjaan, ada yang ngobrolin ngapain, harus apa besok, harus apalah gitu kan. Selain itu juga nggak tahu, kita sekarang lagi hobi melucu, termasuk Ngarsa Dalem juga kan. Iya. Lagi hobi, semakin kesini semakin lucu Bapak. Semakin hobi humor. Tapi ya kadang itu istilahnya bahasa Inggrisnya apa? Dead jokes. Jadi ya guyonnya ya jadi kadang garing. bukan masalah garing, cuman kadang tuh ekspresinya tuh kayak bukan bercanda gitu. Jadi kita suka bertanya-tanya. Ini ngomongnya beneran Bapak tuh lagi bercanda apa enggak gitu kan? Itu ternyata bercanda. Yang ya kita kan? langsung capek deh Bapak. Jadi kalau kita itu biasanya hari-hari biasa itu ngumpul buat makan dan ngobrol. Yang utama nih makan ya. Yang kedua itu ngobrolnya. Bukan ngobrol sambil makan. Makan sambil ngobrol. Itu biasanya kalau hari biasa itu ya 3 kali lah. Ya kan? Pagi, malam, dan malam banget. Ya kan? Siang kan belum tentu bisa. Belum kalau sore ada gorengan. Nah kan? Berarti 4 kali. Tea time, ya kan? Terus kalau hari Sabtu Minggu, ya kan, di mana siang juga bisa ngumpul, berarti bisa 4 sampai 5 kali. Ya kan? Aku ingat banget dulu kalau misalnya pas weekend itu masih ya sebelum pandemi itu siang, ayo kita makan udang di sana gitu kan. Ya udah ke sana. Nanti di sana ngobrol-ngobrol makannya mungkin ada 3 jam kita kali ya. Terus golek gelato. Jadi dari restoran sana langsung ke tempat gelato. Iya betul. Ya kan? Habis itu dari tempat gelato kan kita masih kemana lagi itu? Nah, terus pokoknya sampai rumah udah nggak bisa guling. Itu udah kekenyangan pokoknya. Kekenyangan. Ya. Jadi kalau misalnya Sabtu Minggu tuh kalau udah nggak ada kerjaan gitu ya isinya cuma makan. Ya emang kita hobi makan ya. Iya Heran dari emang. Cuma ya mungkin soalnya kan emang kita juga jarang ngumpul sebelum pandemi itu kan lebih jarang banget kita bisa ngumpul bareng. Jadi njuk kayak dirapel gitu loh. Nah kalau pas dilalah makan malamnya ngumpul itu kan sering jam 7 ayo makan. Terus nanti ngobrol, tahu-tahu keluar ruang makan itu jam 10, jam 11. Terus biasanya ada yang nyelutuk, mau mie Jawa nggak? Terus kita makan lagi. Iya biasanya terus jam 12, apa jam 1 pagi pernah loh. Jam 1 pagi tuh aku bingung ya, tiba-tiba diketok. Jam 1 pagi ini udah nggak ada orang, diketok. Ada gudeg yang masih buka nggak jam segini? Alamak kan, aku cari-cari dong ya. Sampai aku waktu itu di sosmed nanyain orang-orang yang jam segini masih buka itu apa gudeg. Akhirnya ya udah pesanlah itu gudeg. Kalau aku yang ngetok kamarku biasanya beda Mbak.
jam 11 gitu. Nanti ada suara dari kejauhan udah jeglek. Ah, ki garek ditungguin pas ke kamarku yang masih yang kamar lama tuh. Ah, ki garek tungguin. Cetik 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 cetik. Tok tok tok. Hayu. Mau mie Jawa enggak? Itu kucing nomor 2. Oh, kucing nomor 2. Itu masih mending, itu kalau masih cuma mie Jawa. Kadang kalau semakin agak mie Jawanya udah tutup itu, mau fast food enggak? Aku cuma yakin mbak, mau enggak? Ya yuk, aku bilang makan. Ya aku juga ya yuk sih, ya yuk. Terus kamu yang nyetir ya? Ngono kuwi. Loh, ngono kuwi. Ingat nggak? Kita pernah diketok sama Mbak jam 12:30 pagi untuk beli fast food. Kita drive thru 2 mobil. Ingat nggak kita 2 mobil? Irit-iritan. Tapi sebenarnya juga patut dipertanyakan kenapa sampai 2 mobil ya? Aku juga bingung. Kok kita pada jam segitu? Aku sama suamiku, kamu sama Mbak kan? Nah, iya. Emang kita tuh kucing-kucing malam. kucing. Bukan kuku-kuku Anyway. malam loh, kucing malam. Balik. Ini sudah off topic. Oke. Jadi kalau untuk menu yang tamu-tamu yang berkunjung ke keraton nih Mbak, karena Mbak basicnya kan senang masak dan kuliner dan gitu-gitu. Misalnya didhawuhi Bapak untuk mengurus menyiapkan hidangan menu atau pas misalnya Mbak nikah dulu, apakah ada yang di menu khusus yang dikersakaken ngarsa dalem atau apa kayak gitu? Kalau waktu aku nikah itu nggak ada menu khusus ya. Cuman memang jadi ya waktu itu undangan yang non VIP itu, jadi waktu itu kan aku juga pengen ibaratnya tuh mayoni orang-orang ya yang jualan. Jadi waktu itu ada angkringan, ada kayak wedang ronde yang benar-benar yang gerobakan gitu. Jadi kan waktu itu kan banyak kan pilihan menunya tuh banyak banget waktu yang acara nikahanku itu. Udah berapa tahun lalu sih Mbak? Ketoknya aku wis lali. Wah, udah mau 13.000 tahun gitu. rasanya, iya. Zaman dinosaurus ya? Zaman dinosaurus. Terus? Ya biasanya sih kalau untuk menu, kalau misalnya menu acara-acara kayak acara yang rutin misalnya kayak ada pengajian atau apa, itu kan itu sudah ada patokannya kan. Oke. Ya kan, cuman nanti yang dihidangin ke kita itu ada beberapa menu yang berbeda-beda. Jadi misalnya tahun ini apa, tahun depan apa. Ya cuman nanti tambahannya apa yang disajikan pas pengajian. Misalnya biasanya kan ada ingkung. Ya kan, itu terus biasanya ada buah-buahan yang disajikan biasanya kan kayak pisang segala macam itu. Terus apalagi sih? Kalau misalnya kayak ada tamu negara datang gitu kan, kadang kan yo nek aku ini pilihannya gitu. Nek aku sih ya kayak kemarin apa sih pas anakku mau tedak siten itu, bukan tedak siten, yang sebelumnya mitoni. Kalau mitoni itu kan masih ini agak jauh tuh. Ditanyain, Gusti ini mau menunya apa aja gitu kan. Ya aku milihnya berhubung lagi Ibu Hamdun ya yang pengen aku makan gitu kan. Terus dikomentarin, memang menunya Gusti Hayu sekali ya. Kenapa? Nggak ada sayurannya loh. Snacknya mau apa? Pasti waktu itu batagor sama apa? Batagor. Langsung diomelin. Iki snack. Snack kok batagor sama somai. Waktu itu. Nah, tapi kan ya kalau itu aku kalau milih menu kan ya mau-maunya aku makan. Tapi kan kayaknya Mbak Madu kan beberapa kali aku ingat kok, ya wis iki ditakokke Madu. Untuk menu tamu dari misalnya tamu dari luar atau apa gitu kan yang ini sama cateringnya kan Mbak Madu toh. Ya biasanya ya itu ditanyain dulu alergi. Terus kalau tamu dari luar negeri itu kan lebih baik kan kita hidangkan menu-menu khas tradisionalnya kita kan, supaya mereka juga tahu gitu loh. Oh rasanya kayak gini toh, oh lemper kayak gini, oh semar mendem tuh kayak gini gitu. Nah kalau saya sih lebih cenderung snack gitu ya khas Indonesia atau khas Jogja. Ya lebih baik sih khas Jogja sih, karena kan dia namunya ke Jogja gitu kan. Kalau mungkin namu ke tempat lain ya mungkin khas lain kan bisa. Ya percuma ya kalau udah jauh-jauh sampai sini masih dihidangkan kayak yang dari negaranya nggopo gitu ya. Iya, sama aja kan, nggak bisa
ngicipi gitu. Terus ada juga nih kan mungkin kalau di Jogja itu kan orang-orang pada taunya kan gudeg nangka ya yang biasa umum kan untuk orang makan gitu. Tapi biasanya kalau keraton itu suka juga pesen gudeg manggar. Gudeg manggar itu dia dari bunga kelapa apa ya? Bunga kelapa. Bukan Ya. toh, manggar. Manggar kelapa. kan bunga kelapa. Jadi itu kalau yang dari nangka itu kan dia empuk. Tapi kalau ini tuh masih ada kres-kresnya gitu loh. Jadi Rada keramus-keramus iya, jadinya. iya, jadi nggak soft banget gitu. Gitu. Tapi kan memang jarang toh ya. Kan kalau nggak salah gudeg manggar itu kan kita juga harus pesan toh ya. Maksudnya nggak dijual umum banyak juga toh. Ya nggak banyak orang. Ya paling cuman 3-5 inilah Oke. gitu. Nih, aku ngomongin makanan tuh, ini ganti topik sedikit ya Mbak. Terus Lapar. lapar ya. Jadi ini udah move on dari menu makanan ya, suasana makan juga wes. Nah, kali ini ada juga pertanyaan netizen nih Mbak. Istilahnya fun fact. Oke. Nah, kalau yang Mbak Madu amati, apakah Bapak itu kagungan alat makan tertentu seperti piring, gelas, sendok khusus yang harus ada, atau ada kenangan misalnya Bapak mencari-cari piring, gelas, atau sendok kesayangan? Kalau piring sendok segala macam Ini kesayangan. pertanyaannya lumayan aneh, cuma monggo. Oke. Kalau kesayangan nggak ada ya. Cuman kalau misalnya untuk upacara kan sudah ada piring, Pakemnya gelas ada yang khusus gitu. Iya, Jadi iya. emang itu nggak bisa dirubah gitu. Cuman kalau di rumah ya biasa, maksudnya pakai gelas, piring, sendok biasa. Gitu kan maksudnya yang biasa kita pakai gitu Iya. kan. Ya nggak ada yang khusus gitu. Cuman Bapak tuh kalau misalnya lagi nyari garpu, Bapak masih pakai istilah cuket. Dan nggak semua ada yang tahu cuket gitu kan. Ya kan? Jadi ya udah, jadi iki endi yo cukite. Wah, ayo siapa yang nggak tahu cuket gitu. Kalau nyebut tusuk gigi apa? Dongkrak. Ya. Terus aku apa? Jumboke dongkrak langsung. Hah? Tusuk Oh, gigi. ada lagi yang lucu sebenarnya. Kalau Bapak lagi ngersakaken burger, aku pengen roti tumpuk. Roti tuh. Wah, ayo. Roti tumpuk. Sama apa? Apa? Bread jambret. Bread jambret. Tapi ngomongnya dicepetin, jadi bread, roti, jam, Sele. bread, roti lagi. Tapi kalau sama Bapak dicepetin, bread jambret. Gitu. Makanya itu loh. Dad jokes itu kayak gitu tuh. Jokesnya bapak-bapak itu kayak wah, wes Jan. Ya. Apalagi Mbak? Ya udah nggak ada sih ya, paling apa ya Bapak. Soalnya kalau kemarin juga banyak sih, jadi pertanyaan setelah apa kersanan dalam kersanan dalam Kas10 juga kita juga jadi bingung, mungkin karena eranya sudah berubah ya. Iya. Jadi kalau dulu kan misalnya ada ini baru mulai adanya bir Jawi, itu karena ada diplomasi politik juga, kita menjamu yang biasanya tamu yang mereka suka bir tapi kita bikin sendiri. Terus nanti ya kayak gitu teman kan. Kalau sekarang zamannya kan udah berubah ya. Jadi kalau mungkin dikira ngarso dalam itu ada kersanan dalam yang orang nggak pernah denger gitu ya apa ya? Nggak ada sih. Lah makanya itu kan juga kita juga mau menjelaskan juga bingung. Kalau masuk dalam itu seperti mengulang memori aja gitu, apa yang dulu yang Sinuwun ke-9 itu suka, ya kan? Itu masuk dalam juga rata-rata masih dahar itu gitu. Kalau enggak yang itu, kayak lo sing panganan opo kae nang kono gitu kan? Ya kadang itu, juga udah tutup atau apa. Tapi gitu nanyanya kan? Gitu, sing panganan opo kae nang kono, biasanya terus kita, Bu, Ibu, coba tolong diterjemahkan. Gitu. Ya. Aduh Mbak, udah ya, aku udah lapar banget. Tadi ngomongin makanan, aku terus barusan kebayang itu kesukaannya Bapak, donat yang pakai gula tabur itu loh, sukanya kan itu toh. Iya. Kalau glaze kan nggak suka. Nah iya. Terus aku langsung begitu bilang kalimat kae opo sing nang kono, aku langsung terbayang donat itu. Ya Mbak,
obrolannya sudah bikin lapar. Iya. Ini aku perutku udah bunyi apalagi tadi nyebut udang dan kawan-kawan. sama. Seperti biasa kita kan dibatasin waktu. Ini nek ora berapa bisa sak jam 2 jam ngobrolin cuma kayak ngalor ngidul gini. Jadi matur nuwun banget ini waktu dan obrolannya Mbak. Kita ketemu lain waktu alias nanti di ruang makan. Oke. Nah jadi untuk para pendengar, bahasan kita ini dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya Ngarsa Dalam K10. Mungkin sesuatu dari sisi Ngarsa Dalam K10 yang selama ini belum banyak dibahas. Jadi nantikan bahasan yang gak kalah menarik pada edisi berikutnya. Saya Hayu pamit undur diri ya. Pareng.